Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Salam sehat dan sejahtera. Materi pagi ini adalah penanganan COVID-19 oleh Ibu Maya Oktasari, SPD. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Sebelumnya, pemerintah Indonesia menggalakkan gerakan 3M dan 3T, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan testing, tracing, treatment untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Peran pemerintah adalah menggalakkan 3T, sedangkan 3M merupakan peran masyarakat. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020 melaporkan 74% masyarakat sudah mematuhi hal tersebut. Namun, kini kebijakan tersebut telah berubah menjadi 5M dan 3T. Terkait istilah 5M adalah: yang pertama, memakai masker. Kita diharapkan untuk memakai masker saat berada di luar rumah atau ketika berkumpul bersama kerabat dimanapun berada. Yang kedua, mencuci tangan. Kita mesti mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun secara berkala. Jika tak ada air dan sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan dan kuman-kuman yang menempel. Yang ketiga, menjaga jarak. Jika ada keperluan mendesak yang membuat kita harus pergi keluar rumah, ingatlah untuk menjaga jarak satu sama lain. Jarak yang dianjurkan adalah 1 hingga 2 meter dari orang sekitar kita. 4. Menjauhi kerumunan. Kita juga diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak kita sering bertemu orang, kemungkinan terinfeksi corona semakin tinggi. Terakhir, mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Selalu ingat, virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Sebenarnya 5M ini untuk mendukung 3M. Ini pun dilakukan untuk membantu mencegah penularan dan penyebaran virus corona di masyarakat. 3 varian virus corona penyebab COVID-19 telah masuk dan menyebar di Indonesia. Adapun ketiga varian tersebut adalah varian Alpha yang pertama terdeteksi di Inggris, Beta yang pertama terdeteksi di Afrika Selatan, dan Delta yang pertama terdeteksi di India. Berikut ini karakteristik dan gejala yang ditimbulkan dari ketiga varian virus corona tersebut. Varian Alpha. Varian Alpha lebih menular sekitar 50% dibanding strain aslinya. Gejala umum yang sering ditemukan yaitu batuk dan sakit tenggorokan, demam, kelelahan dan nyeri otot, hilang rasa dan indera penciuman, sesak nafas, sulit berpikir jernih, pusing, malais, dan mual. Varian Beta. Varian Beta memiliki pola mutasi berbeda yang menyebabkan lebih banyak perubahan pada struktur protein spike milik virus corona. Gejala yang ditimbulkan varian ini tidak jauh berbeda dengan infeksi COVID-19 pada umumnya, tetapi mutasi varian ini tergolong cukup berbahaya. Varian Delta. Varian Delta memiliki sejumlah karakteristik mutasi yang membuat varian tersebut berbeda dan lebih berbahaya dibandingkan strain asli. Menurut tim peneliti Whole Genome Sequencing (WGS) FKKMK Universitas Gadjah Mada Gunandi, semakin tua umur pasien, varian ini
pasien. Varian ini diketahui dapat menginfeksi kembali pasien COVID-19 dan makin memperlemah kekebalan tubuh pasien. Menurut Profesor Kedokteran Darurat dan Kesehatan Internasional di Johns Hopkins University, Dr. Bhakti Hansoti, gejala yang terkait varian Delta meliputi sakit perut, hilang selera makan, muntah, mual, nyeri sendi, gangguan pendengaran. Begitu penjelasan tentang virus varian corona, varian alpha, beta, dan delta. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir yang juga tak kalah penting untuk dilakukan saat pandemi corona adalah tetap memenuhi asupan nutrisi dengan makanan yang bergizi seimbang, beristirahat dengan cukup, dan berolahraga secara rutin demi menjaga daya imun tubuh. Dan di sini Ibu memberikan video dengan beberapa tips olahraga yang bisa kita lakukan di rumah, lakukan secara rutin untuk menjaga stamina, imun tubuh agar tetap seimbang, jaga kesehatan, dan ayo olahraga. Beberapa kesibukan dilakukan sebagian masyarakat selama work from home atau bekerja di rumah. Di antaranya adalah berolahraga. Dokter spesialis kedokteran olahraga Andi Kurniawan turut memberikan tips apa saja olahraga yang dapat dilakukan di saat harus bekerja di rumah. Pertama, jangan pernah duduk seharian. Sesekali lakukan stretching break. Kedua, exercise break juga dapat dilakukan pada saat menonton siaran televisi di rumah. Ketiga, lakukan aerobik di rumah yang dapat mengatur kekuatan otot kita. Dan terakhir, untuk mencukupi vitamin D, manfaatkan sinar matahari pagi selama 15 menit. Jangan lupa untuk menjaga gizi atau asupan makanan yang kita pilih. Kita harus pilih makanan yang bergizi. Kita jangan lupakan buah dan sayur, serat makanan. Terus kemudian jaga porsi kita, jangan terlalu berlebihan, jangan frekuensinya juga justru meningkat. Banyak yang di antara kita yang makan mungkin bisa 4 sampai 5 kali setiap hari. Tetap jaga kalori yang masuk dan perhatikan juga kalori yang keluar. Tips yang keempat adalah yang akan saya bahas panjang lebar adalah tetap aktif selama bekerja dari rumah. Saya akan bagikan bagaimana kita tetap aktif, stay active at home. Raja Sabto Hari selaku Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC juga mengajak masyarakat untuk terus bergerak. Sudah pasti banyak mendapatkan informasi soal COVID-19 atau corona.
Yang penting sekarang bagaimana kita memanfaatkan waktu kita selama kita stay at home. Kita harus stay produktif. Jangan malas-malasan. Justru kita harus lebih produktif. Banyak hal yang bisa dilakukan di rumah. Berhari-hari bekerja di rumah bukan berarti kita menjadi kaum rebahan tanpa olahraga ya. Tetap berolahraga ringan agar tubuh sehat dan otot-otot